Salam, perkenalkan nama saya Samsun Mandusanam, NIM 1.3.2023.0023, kelas A, semester 2, mata kuliah Pendidikan Inklusif, Prodi Manajemen Pendidikan Kristen. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi saya, yaitu perencanaan pendidikan inklusif di sekolah. Baik, kita langsung saja pada materi saya, yaitu identifikasi kebutuhan dan potensi siswa. Mengidentifikasi siswa dengan kebutuhan khusus yang memerlukan pendekatan inklusif, kita melakukan evaluasi dan penilaian untuk menentukan kebutuhan setiap siswa dan potensi. Perencanaan dan penyediaan fasilitas untuk siswa. Merencanakan dan menyediakan fasilitas fisik yang baik dan ramah, seperti aksesibilitas yang baik, ruang kelas yang dapat diatur ulang, dan fasilitas lainnya sesuai dengan kebutuhan siswa masing-masing. Pengembangan kurikulum bagi siswa. Mengembangkan kurikulum inklusif yang memperhatikan keberagaman siswa, menyediakan materi pembelajaran yang dapat diakses oleh semua siswa, termasuk siswa dengan kebutuhan khusus. Kalau siswa berkebutuhan khusus itu, kita harus mengajarkan pengajaran khusus bagi siswa yang membutuhkan atau siswa yang berkebutuhan khusus. Mendukung penggunaan pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Melatih dan dukung guru untuk memberikan pelatihan kepada siswa yang berkebutuhan khusus. Memberikan pelatihan kepada guru mengenai pendekatan dan strategi pembelajaran inklusif. Mendukung guru dalam mengembangkan keterampilan untuk mengelola keberagaman dalam kelas. Menyediakan dukungan dan bimbingan kepada guru dalam merencanakan dan melaksanakan pembelajaran inklusif. Evaluasi dan pemantauan. Kita harus melakukan evaluasi pertama terhadap program pendidikan inklusif yang telah diimplementasikan atau yang telah disiapkan, untuk mengumpulkan data mengenai kemajuan siswa yang berkebutuhan khusus dan keberhasilan program inklusif. Menggunakan data evaluasi untuk melakukan perbaikan dan pengembangan program pendidikan inklusif. Aksesibilitas fisik, fasilitas yang baik bagi siswa yang berkebutuhan khusus. Yang kedua, kurikulum inklusif. Kurikulum inklusif memperhatikan keberagaman siswa dan menyediakan materi pembelajaran bagi siswa yang berkebutuhan khusus dan yang dapat diakses oleh semua siswa. Pelatihan dan dukungan untuk guru. Kolaborasi dengan orang tua dan masyarakat. Melibatkan orang tua dan membangun kemitraan dengan organisasi dan komunitas di luar sekolah. Peran atau fungsi dari kebutuhan tersebut. Aksesibilitas fisik. Kita harus memastikan siswa
dengan kebutuhan khusus dan mengakses fasilitas fisik dengan mudah dan nyaman untuk siswa yang berkebutuhan khusus. Yang kedua, kurikulum inklusif. Kita harus menyediakan materi kepada siswa yang berkebutuhan khusus atau mengajar pembelajaran yang dapat diakses oleh semua siswa, termasuk siswa yang berkebutuhan khusus. Pelatihan dan dukungan untuk guru. Kita sebagai guru dapat membantu dalam mengembangkan keterampilan untuk mengelola keberagaman dalam kelas dan melaksanakan pembelajaran inklusif. Kolaborasi dengan orang tua. Orang tua juga harus berkolaborasi dengan guru dan masyarakat untuk melibatkan orang tua dalam proses pendidikan inklusif dan memperoleh dukungan tambahan dari organisasi dan komunitas di luar sekolah, kurikulum di luar sekolah untuk dapat mengembangkan potensi siswa yang berkebutuhan khusus. Kurikulum untuk pendidikan inklusif harus memperhatikan keberagaman siswa dan menyediakan materi pembelajaran yang dapat diakses oleh semua siswa. Kurikulum ini harus mengadopsi pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa yang berkebutuhan khusus. Mungkin siswa untuk belajar sesuai dengan kecepatan dan gaya belajar mereka sendiri. Kurikulum inklusif juga harus memberikan kesempatan bagi siswa dengan kebutuhan khusus untuk berpartisipasi dalam kegiatan akademik dan non-akademik secara penuh. Dalam kurikulum ini penting untuk memperhatikan kebutuhan individual siswa dan menyediakan dukungan yang dapat diperlukan untuk memfasilitasi pembelajaran yang efektif dan nyaman bagi siswa-siswi yang berkebutuhan khusus. Kurikulum pendidikan merupakan bagian penting dari sistem pendidikan sesuai negara yang menunjukkan pada rencana dan program pembelajaran yang disusun untuk membimbing proses belajar mengajar di sekolah. Kurikulum pendidikan memiliki tujuan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau instansi pendidikan. Kurikulum pendidikan biasanya terdiri dari mata pelajaran, metode pembelajaran, serta penilaian yang digunakan dalam mengevaluasi kemajuan belajar siswa. Kurikulum pendidikan juga biasanya disusun berdasarkan standar kompetensi yang harus dicapai oleh siswa dalam setiap jenjang pendidikan. Beberapa prinsip yang bisa dipegang dalam pengembangan kurikulum pendidikan antara lain inklusif, relevansi, keseimbangan, berkelanjutan, dan fleksibilitas. Dengan adanya kurikulum pendidikan yang baik, diharapkan dapat membantu siswa mencapai potensi maksimalnya dan menjadi manusia yang berkualitas serta mampu bersaing di era globalisasi ini. Pendidikan inklusif adalah pendidikan yang mengintegrasikan siswa dengan kebutuhan khusus ke dalam kelas dan lingkungan sekolah yang lebih luas. Ini berarti bahwa siswa dengan kebutuhan khusus ditempatkan di kelas umum, di mana mereka akan menerima pendidikan dan dukungan yang mereka butuhkan untuk berhasil. Maka guru harus memberikan bimbingan khusus kepada siswa yang berkebutuhan khusus. Perencanaan pendidikan inklusif melibatkan identifikasi kebutuhan dan kekhususan unik setiap siswa dan mengembangkan rencana pendidikan yang disesuaikan untuk memastikan
bahwa mereka menerima pendidikan yang mereka butuhkan. Ini melibatkan kerjasama antara guru, staf pendidikan, orang tua, dan siswa, memastikan bahwa semua siswa memiliki kesempatan untuk belajar sampai bisa berhasil. Bagi siswa yang berkebutuhan khusus, kesimpulannya, pendidikan inklusif di sekolah adalah pendekatan yang penting untuk memastikan bahwa semua siswa, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus, menerima pendidikan yang baik serta pembelajaran yang berkualitas. Hal ini penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, mendukung pengembangan potensi setiap siswa, dan mempromosikan toleransi dan kerjasama di antara siswa beragam latar belakang dan kemampuan siswa yang kurang baik. Dengan pendidikan inklusif, semua siswa memiliki kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara optimal untuk mencapai keberhasilan atau untuk mencapai tujuan mereka, yaitu masa depan mereka yang cerah. Sekian, ini materi singkat saya, mungkin kurang lengkap, mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Salam.